Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Didia Danisa dari mahasiswa Institut Manajemen Wiata Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan bisnis. Ngomong-ngomong tentang bisnis nih, apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Pandangan lain diungkapkan oleh Madura Cep dalam bukunya menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran, bahkan kegagalan. Wah, bahaya banget nih teman-teman. Jadi penting bagi teman-teman untuk menganalisis lingkungan bisnis seperti apa ya yang cocok untuk bisnis kita. Sedangkan menurut Murti Sumarni dan John Sofrihanto dalam bukunya Pengantar Bisnis, lebih menyebut lingkungan bisnis dengan tren lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum perusahaan meliputi faktor politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Sedangkan lingkungan khusus perusahaan meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian menurut sebagian pakar ekonom, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, yang pertama, lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi nih teman-teman. Apa saja sih? Ada man atau tenaga kerja, ada money atau modal, ada material atau bahan baku, ada mesin atau perlengkapan atau peralatan produksi, dan yang terakhir ada metode atau cara kerja. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini lebih ke elemen-elemen yang ada di luar perusahaan nih teman-teman. Terus, apa saja sih faktor lingkungan eksternal itu? Faktor lingkungan eksternal terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama, ada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Nah, mari kita bahas satu persatu. Lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Sedangkan lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya ada sikap bisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah nih teman-teman. Nah, apa saja sih? Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika manajer menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari beberapa informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan nih teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan
Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.